Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Claudia Surahman, BP 9910039. Baiklah, saya Disa Claudia akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dan setara kas suatu entitas untuk periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Laporan arus kas bertujuan yang pertama, mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas, waktu, dan kepastian dalam menghasilkannya. Yang kedua, mengevaluasi struktur keuangan entitas. Dan yang ketiga, membandingkan kinerja operasi dari entitas yang berbeda. Laporan arus kas menurut PSAK 2 Revisi 2009 ada 3 klasifikasi. Yang pertama, kegiatan operasi, yang kedua, kegiatan investasi, dan yang ketiga, kegiatan pendanaan. Tujuan klasifikasinya adalah memungkinkan pengguna untuk menilai dampak 3 tipe aktivitas di atas pada posisi keuangan dan jumlah kas dan setara kas. Yang pertama, arus kas aktivitas operasi adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi kas yang berasal dari kegiatan bisnis perusahaan, khususnya yang berpengaruh dalam penentuan laba bersih perusahaan. Dan yang kedua, arus kas aktivitas investasi adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi aset tidak lancar. Dan yang ketiga, arus kas aktivitas pendanaan adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi liabilitas jangka panjang dan ekuitas perusahaan. Komponen arus kas. Yang pertama, arus kas kegiatan operasi, yaitu sumber datanya yaitu dari laporan laba rugi, pendapatan dan beban, dan dari aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Yang kedua, arus kas kegiatan investasi dari LPK dan aset tidak lancar. Dan yang ketiga, arus kas kegiatan pendanaan dari LPK, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Metode penyajian arus kas ada 2, yaitu pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode yang tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang menyajikan dan mengungkapkan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi. PSAK 2 merekomendasikan metode langsung. Laporan arus kas metode langsung yaitu berbentuk seperti di atas ini. Dan yang kedua adalah metode tidak langsung, adalah menyajikan arus kas aktivitas operasi dengan bertitik tolak pada laba atau rugi bersih di laporan laba rugi, kemudian disesuaikan dengan yang pertama, perubahan persediaan dan perubahan piutang atau utang selama periode. Yang kedua, pos-pos transaksi non-kas, yaitu berupa beban depresiasi, amortisasi, beban piutang tak tertagih, dan pajak tanggungan. Yang ketiga, pos-pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan, seperti laba penjualan aset tetap dan laba penjualan investasi. SAK ETAP merekomendasikan metode tidak langsung. Laporan arus kas, metode tidak langsung berbentuk seperti di atas ini. Perbedaan aliran kas, aktivitas atau kegiatan operasi metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung, yaitu penerimaan dari pelanggan dan penerimaan dari penjualan atau pendapatan. Yang kedua, pengeluaran, pembayaran liabilitas jangka pendek, pembayaran beban-beban, dan pembayaran lainnya, yaitu terkait dengan kegiatan operasi perusahaan. Metode tidak langsung, yaitu laba usaha, penambahannya, akumulasi penyusutan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, dan penurunan aset lancar dan kenaikan liabilitas jangka pendek. Pengurangannya yaitu kenaikan aset lancar, penurunan liabilitas jangka pendek, dan laba penjualan aset tetap. Langkah-langkah metode tidak langsung. Yang pertama, hitung perubahan kas. Dan yang kedua, konversikan income statement ke cash basis.
Dan yang ketiga, analisis aset tidak lancar. Dan yang keempat, analisis liabilitas jangka panjang dan modal. Yang kelima, susun laporan arus kas. Dan yang keenam, ungkap transaksi non-cash yang penting. Selanjutnya, arus kas dirinci menurut kegiatan. Yang pertama, kegiatan operasional, yaitu seperti menjual barang atau jasa dan membeli barang. Yang kedua, kegiatan investasi seperti membeli aset tetap, membeli investasi, dan menjual atau investasi. Yang ketiga, kegiatan pendanaan, yaitu menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, dan membayar dividen. Baiklah, kesimpulannya adalah laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan arus kas ini sangat penting karena dengan kita menulis laporan arus kas, maka kita akan tahu kemana kas kita akan mengalir maupun masuk dan keluarnya kas.